Yuk, kita bahas sesuatu yang mungkin lagi ada di genggaman tangan Anda sekarang. Simbiosis mematikan antara kita dan konten digital. Dan ini yang paling penting, kecanduan ini bukan kebetulan loh. Ini semua sengaja dirancang. Pasti pernah kan, niatnya cuma mau lihat satu atau dua video, tiba-tiba pas lihat jam, udah sejam aja yang lewat. Terus kita mikir, waduh, waktu gue kemana tadi? Nah, ini yang perlu banget kita sadari. Ini bukan salah Anda. Ini bukan berarti kemauan Anda lemah, atau Anda nggak punya kontrol diri. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bermain di balik layar. Faktanya, Anda yang nggak bisa berhenti scrolling itu, ya itulah hasil yang mereka inginkan. Itu adalah tujuan akhir dari sebuah arsitektur bisnis dan rekayasa psikologis yang super canggih. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu mesinnya. Di balik setiap konten viral yang kita tonton, ada model bisnis raksasa yang bahan bakar utamanya adalah, ya, perhatian kita semua. Selamat datang di era kapitalisme perhatian. Dalam sistem ekonomi ini, produk yang sebenarnya dijual itu bukan kontennya. Bukan, produknya adalah Anda. Atau, lebih tepatnya, waktu dan fokus Anda. Setiap detik mata Anda menatap layar itu adalah komoditas. Ada satu analogi yang pas banget buat ngegambarin model produksinya. Konten-konten ini tuh dibikin bukan kayak film-film pemenang Oscar, tapi lebih mirip sama baju-baju di industri fast fashion. Murah, diproduksi massal, dan dirancang buat tren sesaat. Coba bayangin deh, puluhan, bahkan ratusan episode diproduksi cuma dalam semingguan. Biayanya super ditekan. Makanya aktingnya seringkali sengaja dibuat lebay biar emosinya langsung kena. Bahkan pas kita nontonnya sambil lalu di kereta. Terus, algoritma bakal ngedorong konten yang paling cepat bikin kita bereaksi. Dan tabel ini ngejelasin tekanan ekonominya. Lihat deh perbedaannya. Jumplang banget kan? Bayaran per jutaan views untuk video pendek itu kecil banget kalau dibandingin video panjang. Ini maksa para kreator buat ngejar kuantitas, bukan kualitas, cuma demi bisa bertahan. Oke, dari bisnis sekarang kita nyelam lebih ke dalam lagi, ke otak kita. Gimana cara model bisnis ini secara aktif meretas sistem kimia di kepala kita? Ini benar-benar rekayasa kecanduan. Kuncinya ada di sini, dopamin yang dipersenjatai. Jadi platform-platform ini tuh udah ahli banget. Mereka tahu persis konten kayak apa yang bisa memicu otak kita ngeluarin dopamin, si hormon rasa senang. Dan mereka kasih itu terus-terusan, dalam dosis kecil, biar kita balik lagi dan lagi. Prosesnya ngikutin siklus yang simple banget. Ada stimulus, misalnya adegan pengkhianatan atau konflik, di dalam organisme alias otak kita, reaksinya adalah ledakan dopamin instan. Dan apa responsnya? Otomatis, jari kita langsung swipe buat nyari dosis berikutnya. Gitu terus, berulang-ulang. Dan dalam jangka panjang, ini bahaya banget. Otak kita jadi kebal. Konten yang tadinya bikin shock, sekarang jadi biasa aja. Empati kita bisa menumpul. Kemampuan kita buat fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak belajar atau kerja, bisa anjlok drastis. Dampaknya nggak berhenti di level individu loh. Coba kita lihat gambaran besarnya. Gimana fenomena ini pelan-pelan mengikis struktur sosial dan budaya kita, terutama di negara kayak Indonesia. Ini bisa dibilang bentuk penjajahan gaya baru. Bukan lagi lewat senjata, tapi lewat ide dan persepsi. Konten global yang serba sensasional dan individualistis itu masuk langsung ke HP kita, ngelewatin semua filter budaya yang udah dibangun puluhan tahun. Perbandingan ini nunjukin benturannya secara gamblang. Di satu sisi, budaya kita menjunjung tinggi nilai kayak harmoni dan gotong royong. Di sisi lain, konten viral justru merayakan konflik dan individualisme, pengkhianatan bahkan dianggap drama yang seru. Beda banget kan? Ujung-ujungnya apa? Moralitas itu jadi kayak barang dagangan. Nilai-nilai kayak kejujuran atau kesetiaan jadi bisa ditawar demi keuntungan. Etika jadi nggak relevan, yang penting menang. Sekarang, ayo kita sambungin semua titiknya. Industri, psikologi, dan budaya ini ternyata nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka semua terkunci dalam sebuah lingkaran setan yang saling menguatkan. Gini cara kerjanya. Industri bikin konten yang makin ekstrim. Konten itu ngubah otak kita. Bikin kita makin kebal dan butuh dosis yang lebih tinggi lagi. Nah, masyarakat yang nilainya udah terkikis ini malah jadi pasar yang lebih besar untuk konten yang lebih ekstrim. Muter aja terus di situ. Hasil akhirnya adalah normalisasi. Apa yang dulu dianggap tabu, sekarang jadi tontonan biasa. Standar kita makin lama makin turun. Dan itu justru yang bikin industrinya makin subur. Sebuah spiral ke bawah yang sempurna. Jadi, apa kita pasrah aja gitu? Apa kita semua ditakdirkan buat terus ada di dalam spiral ini?
Eits, tunggu dulu. Belum tentu. Ada harapan dan sejarah ngasih kita beberapa petunjuk. Ini poin yang menarik banget. Ingat zaman reality show lagi di puncak-puncaknya? Akhirnya, penonton jenuh juga kan? Mereka mulai nyari tontonan yang lebih berisi. Dan dari situ, muncullah era keemasan film dokumenter. Hal yang sama sangat mungkin terjadi lagi sekarang. Pada akhirnya, ini semua kembali ke pilihan kita masing-masing. Kita mau terus mengonsumsi makanan cepat saji digital yang instan dan bikin nagih? Atau kita mau mulai memilih dan mendukung hidangan gourmet yang lebih bergizi buat pikiran dan jiwa kita? Pertanyaannya bukan mana yang akan menang, tapi mana yang akan kita pilih hari ini.